Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustazah Sarmini LCMHI selaku Direktur Markas Quran Utrujah. Yang kami hormati para asatidah dan ustadzat Markas Quran Utrujah. Yang kami hormati para wali santri Markas Quran Utrujah. Yang kami banggakan Muhammad Rafi Ar-Rashid dan Najda Arfa Rajib. Dan tak lupa para santri Markas Quran Utrujah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya lah sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara talk show yang bertemakan semangat berprestasi bersama Al-Quran. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah sehingga kita dapat membedakan mana barang yang hak dan barang yang batil dengan tersiarnya ad-dinul Islam. Sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disenandungkan oleh Ananda Ahmad Arifur Rahman. Kepada Ananda Ahmad Arifur Rahman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar.
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallah azim wa sadaqa rasulul karim. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa harus menunggu lama lagi, marilah kita mulai acara talk show pada malam hari ini. Dan acara talk show pada malam hari ini sangat-sangat spesial karena bintang tamunya yang spesial, dan juga acaranya akan langsung diisi oleh Ustadzah Sarmini LCMHI selaku Direktur Markas Quran Utrujah. Kepada Ustadzah Sarmini LCMHI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengaran nggak? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyi alladzi yahmilu lana wa yusabbit lana barakat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan sebagaimana biasa malam taujih rutin bulanan, dan malam hari ini taujihnya menjadi istimewa karena kita akan sama-sama menimba ilmu dari Ananda, Rafi, dan Arfa. Ini namanya agak ribet ya karena Ro dan Fa. Jadi kadang-kadang ini Rafa Rafi apa Arfa Rafi. Langsung saja biar waktunya lebih singkat karena besok masih ada yang masuk. Untuk Ananda Arfa, nama lengkapnya silahkan di mic-nya diambil ya. Ini bersama kita Ananda Arfa, silahkan diperkenalkan nama lengkapnya. Nama lengkapnya Najda Arfa Rajib. Najda Arfa Rajib. Asal Jember. Usia sekarang 18. Alhamdulillah. Jadi Ananda Arfa selesai menghafal Quran di Utrujah berapa lama? Kira-kira 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Berarti waktu itu tertulis di sana 2 tahun setengah gitu ya? Iya. Iya. Orang tua sekarang tinggal di Kuala Lumpur. Berarti 2 tahun pandemi belum ketemu? Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Yang masih nangis-nangis sebulan, 2 bulan, setengah tahun tidak ketemu orang tuanya. Ini Ananda Arfa 2 tahun.
tidak bisa untuk ketemu orang tuanya ya. Masuk Kuala Lumpur juga susah. Kalau keluar dari Kuala Lumpur nanti nggak bisa masuk lagi. Ya, baik. Ananda Raffi. Nama kami Ananda Raffi. Nama lengkap Muhammad Raffi Ar-Rasyid. Muhammad Raffi Ar-Rasyid. Asal Karawang. Karawang. Usia 18 tahun. berarti seusia ya, sepantar. Oh, berarti orang tua tinggal di Karawang. Di Jakarta sih. Oh, di Jakarta. Di Jakarta mana? Cipayung. Cipayung dekat sini banget. Oh, sudah di Cipayung. Selama waktu di Utruja menghafalnya berapa lama? Kurang lebih 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Masya Allah, 1 tahun 3 bulan, 2 tahun setengah. Alhamdulillah diberi amanah ke Turki dan dua-duanya berprestasi. Masya Allah, takbir. Daurahnya kapan? Siapa yang mau jawab? Dari kapan sampai kapan? Ayo Ananda Raffi. Dari kapan sampai kapan daurah di Turki? Dari tanggal 1 Agustus 1 Juli 1 Juli sampai 28 Agustus. Nanti kita tentunya akan melihat foto-fotonya ya di Turki. Biar nanti santri-santri semuanya berasa malam ini kita virtual trip ke Turki. Ya. Sekarang baru virtual, insya Allah nanti ke depan kita akan beneran rela ke Turki. Karena Al-Quran. Syukur-syukur bisa sambil umroh. Baik, sebelum kita nanti lihat-lihat bagaimana suasana Turki dan daurah, Ustazah mau tanya, kaget gak sih tiba-tiba ini musim pandemi kok ke Turki? Gimana perasaannya? Kaget banget. Kaget banget. Terus gimana tuh? Senang aja. Oh, senang, alhamdulillah. Arfa, gimana perasaannya Arfa? Kaget, bingung, dan senang. Oh, kaget, bingung dan senang. Ternyata Al-Quran itu luar biasa ya. Ada kejutan-kejutan yang kita nggak sangka. Pernah nggak sih menuliskan, oh saya akan ke Turki kapan gitu? Pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kepikiran. Kalau Raffi? Nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kepikiran. Ternyata semudah ini udah ke Turki. Orang tua sudah pernah ke Turki? Belum, Masya Allah ya. Janji Allah itu bahwa dengan Al-Quran itu ternyata mengangkat derajat. Tidak mesti orang tuanya harus pengalaman dulu. Ya, dengan Al-Quran bisa ke Turki, bahkan bukan sekedar ke Istanbul. Kalau yang lain kan jalan-jalan di Istanbul gitu ya. Tapi ternyata bisa sampai ke apa nama kotanya? Kahraman Maras. Kahraman Maros. Kok saya bacanya kayak Marrakesh gitu sih? Tulisannya apa? Kahraman Maras gitu ya. Baik, kita silahkan dibagi siapa dulu bercerita 2 menit, kemudian 2 menit pakai slide biar kita menunggu dari jam 8 itu bisa terhibur apa sih selama di Turki ngapain aja, silahkan cerita dengan slide sambil nanti saya tanya-tanya. Silahkan dibagi slide-nya. Sambil menunggu slide ya. Peserta seluruhnya ada berapa? 80-an. 80. Ada berapa negara? Itu ada yang berkurang dan ada yang nambah, ada yang baru, ada yang keluar. Oh, kenapa begitu? Keluar, masuk gitu, ada yang nambah? Keluarnya gara-gara nggak sesuai target. Oh, ada target ternyata ya. Istanbul, gitu. Nah, terus kalau tapi dari negara mana saja? Ada Suriah, Mesir, Palestina. Suriah, Mesir, Palestina. Ada dari Rusia juga. Dari Rusia. Dari Turki sendiri ada. Libanon, terus dari Aljazair. Oh, Jazair. Kalau dari Asia Tenggara selain Indonesia? Indonesia saja. Oh, Masya Allah, berarti anggaplah mewakili Asia Tenggara ya. Jadi kalau subhanallah rezeki, dan insya Allah ini akan rutin tiap tahun. Jadi alhamdulillah rezekinya Utruja. Tiba-tiba saya juga ditelepon Jazul Khairan, kita mendapatkan minimal beasiswa ada 2 peserta, kemudian bisa lebih dari 2 peserta dengan berbayar.
Alhamdulillah lolos seleksi. Seleksinya menggunakan bahasa Arab ya. Diminta apa? Baca. Mic-nya mana satu lagi? Oh ini saya pinjem ya. Nah, biar nggak tunggu-tungguan. Langsung boleh menjawab, nggak usah nunggu yang lain. Gimana waktu itu tesnya? Gimana tesnya? Tesnya cuman diminta orang tua buat video tanda bahwa orang tua telah menyetujui anaknya berpartisipasi dalam daurah ini. Itu aja? Itu aja. Nggak dites bacaannya gimana? Lancar enggaknya? Enggak. Masih mending tes itu dari tes Utrujah ya kira-kira. Insya Allah tesnya gampang, jadi semuanya berpeluang untuk ikut ya. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan sudah ada berita baiknya, misalnya santri putri boleh ikut. Ini yang masih belum jelas kemarin itu, ya ada peluang atau tidak. Silakan, ini saja sudah ada dokumentasi kegiatan selama mukhayyam di nama mukhayyamnya Tajul Waqar ya. Ya. Silakan dari Raffi dulu mungkin 2 menit, setelah itu nanti Arfa 2 menit. Selatnya. Dan boleh saling melengkapi ya. Berarti ini apa? Ini lambang dari Tajul Waqar sama Oh, ini Tajul. Anwarul Quran. Oh. Udah kerja sama Muassasah Anwarul Quran. Sama apa ini? Anwarul Quran. Anwarul Quran ini yang dari Turki. Iya. Kalau Tajul Waqar? Nama kegiatannya. Oh, nama kegiatannya, bukan lembaga dari mana gitu ya? Iya. Oh ya. Baik, terus? Yang di sini ini Syekh Abu Umar Ya. sebagai mudir mukhayyam Tajul Waqar. Beliau jinsiahnya apa? Nationality-nya? Palestina. Palestina. Baik, terus? Ini tadi yang di sini dari Palestina syekhnya. Yang sebelah sini Syekh Abu Khalid Abu Khalid dari Palestina juga. Palestina juga ini. Syekh Bintang tamu ketika acara Oh, wisuda. oh iya baik. Jadi syekhnya ada berapa? Syekh semuanya kurang lebih 10. Kurang lebih 10, pesertanya 80. Iya. Oh, jadi kira-kira satu halakoh itu 12 orang. 12 orang. Berarti beliau ada sip-sipannya ya. Oh, ada jenisnya, ada kelas apa saja sih di sana? Ada 2. Jadi yang pertama menghafal hafalan yang baru. Jadi seperti biasa mungkin dia ada yang dia bawa hafalan sedikit, ada yang sudah 15 juz, ada yang 20, itu hanya bersama. Kemudian yang kedua, yang program yang kita berdua ambil kemarin itu program tasbih. Program tasbih itu ditawari atau dites atau kita daftar atau bagaimana caranya? Pertamanya sih kita nggak bilang kalau udah selesai hafal Quran ya. Kenapa tuh kok nggak bilang? Modus nih jangan-jangan. Ya udah. Kemudian waktu itu kita sekali setor 10 halaman nggak ada salah. Syekhnya bingung, kok ini setor lancar nggak ada salah, bacanya bagus. Kemudian ditanya, kamu udah hafal Quran selesai? Iya sih. Baru kemudian kita disuruh program tasbih. Oh gitu. Sebenarnya dari awal kalau mau langsung program tasbih juga bisa ya. Bisa. Cuman kita juga nggak tahu waktu itu. Oh gitu. Jadi anggaplah itu tersesat gitu ya, tapi benar. Jadi tersesat di jalan yang benar. Jadi langsung dua-duanya kasusnya sama, terus disuruh masuk kelas tasbih. Ya betul. Tapi ketika disuruh masuk kelas tasbih itu sebenarnya mikir-mikir nggak sih, ntar kalau udah masuk tasbih nggak taunya? Enggak sih, karena memang sudah tahapannya, udah waktunya. Oh sudah waktunya. Masya Allah luar biasa, sudah waktunya masuk kelas tasbih. Next. Nggak bergerak layarnya. Apa serunya ketika halakoh? Di mana letak serunya? Apa serunya itu pas ngantuk tiba-tiba dikagetin gitu? Atau serunya itu karena boleh nambah banyak-banyak atau gimana? Pas ngantuk juga sih ada, terus abis itu pas banyak yang ngantuk sama syekhnya disuruh Agak berdiri, deket. sama syekhnya langsung disuruh berdiri semuanya, terus kita pemanasan gitu biar Oh biasanya biar seger lagi. ya habis subuh, sesi habis subuh. Ini
dua orang ini satu halakoh atau beda halakoh? Satu halakoh. Satu halakoh. Terus halakohnya orang Indonesia semua juga? Enggak. Oh, Enggak. sama orang mana aja tasbih? Orang kalau di halakoh saya itu kemarin cuman saya sama Rafi sama Muhammad Taufik. Nah, memang yang ikut tasbih berapa orang? Di halakoh saya ada 3 orang. Oh, jadi tasbih sama enggak tuh halakohnya dijadiin satu, tapi yang tasbih ini gitu ya? Oh, baik, Perintahnya baik, begitu. baik. Berarti yang lain tadi satu halakoh lainnya dia tidak tasbih. Yang berarti yang Indonesia 3 orang. Kemarin sih kita yang Indonesia itu kan ada 7, ini ada di depan, yang ini ya? 7 orang. Kemudian yang 5 orang kita bareng satu halakoh, yang 2 lagi di halakoh yang lain. Oh gitu ya ya. Tapi yang dari Indonesia selebihnya itu rata-rata sudah lulus SMA atau sudah nggak SMA? Seumuran. Oh seumuran semuanya. Kecuali 2 orang dari Mas Kanul Hukras. Lebih kecil lebih gede? Lebih gede. Oh, Umur lebih 20. Oh, tapi yang ikut tasbih dari Indonesia berapa orang? 3. 3 ya. Tadi dengan Muhammad Taufik itu. Ya. Baik. Ini ceritanya di mana ini? Yang pertama ini ketika kita mau berangkat dokumentasi ketika di Bandara Soekarno-Hatta. Yang kedua ketika kita sudah nyampe di Istanbul. Jadi Ini? yang ketiga kita dari Istanbul mau berangkat ke tempat mukhayyam di Kahramanmaraş. Jadi dari Istanbul ke Kahramanmaraş itu 15 jam sih. 15 jam. Tapi udah biasa lah ya orang Indonesia itu 15 jam. Tapi nggak tahu yang Karawang biasa nggak 15 jam? Bisa. Kalau orang ini kan dari Jember ya, biasa lah 15 jam. Tapi base-nya bagus, enak. Ya kalau standar Indonesia udah bagus banget itu. Waduh, standar Indonesia udah bagus banget. Ada AC-nya, ada colokannya gitu ya. Iya, iya. Next. Ini video. Oh iya, kita lihat dulu videonya, bisa diputar? Ini depannya Bosporus? Enggak ya? Oh, video. Suaranya bisa keluar? Nggak bisa, ya sudah ditambahin narasinya. Ini lagi apa? Ini lagi persiapan mau berangkat ke Kahramanmaraş. Oh. Masih ingat nggak ini siapa? Ini namanya Hamzah. Ibrahim. Suri? Misri. Misri. Ini dari Istanbul mau ke Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Oh ini suasana di dalam bisnya ya. Slow motion. Jadi berapa bis? Satu bis isi berapa? Berarti peserta yang lain tidak dari Istanbul berangkatnya? Ada yang dari Ankara, ada yang dari bukan dari Oh dari kota-kota yang di Turki. Nah, ini mudir mukhayyamnya Said Muhammad Helis. Suri, Palestina? Palestina. Palestina. Ini tempat daurahnya? Iya. Oh. Dia seperti apartemen atau seperti apa? Kalau menurut saya seperti asrama gitu ya. Di Turki kalau karpet diinjek aja pakai sepatu ya, nggak apa-apa. Kelihatan. Kita nginjek rumput sintetis harus dilepas. Ini ruang makannya. Iya. Oh. Di sana makan apa? Oh kalau sarapan itu mungkin kalau di kita tuh nggak kenyang ya. Makan cuman roti, timun, tomat, zaitun, sama keju. Siap nggak ke Turki makan roti, tomat, keju, zaitun? Siap. Yang paling penting enak ke itu Turki. zaitun. Yang apa? Yang paling susah dimakan itu zaitun.
Paling susah dimakan zaitun. Kan di Turki kejunya enak-enak. Iya. Tapi beda kemarin itu keju yang keju putih. Ada yang enak, ada yang enggak. Ada yang enak, ada yang enggak. Iya, iya. Kalau makan siang? Makan siang tuh biasanya Selain nasi biasanya mesti ada dagingnya. Karena orang Arab itu salah satu kebiasaannya lagi ketika makan itu sehari wajib daging. Iya, Daging pestanya ayam, di daging siang sapi. hari. Iya. Terus kalau malam? Malam tuh kadang bisa nasi, kadang bisa sesuatu yang ringan kayak cuman Nasi itu anggur. disediakan ya? Iya. Oh, berarti ada nasi, ada roti, terserah milih yang mana gitu. Enggak sih. Kalau pagi itu memang bener-bener roti. Kalau Nah, kalau siang itu pasti nasi. Kadang bukan nasi sih, kadang kayak apa namanya roti Arab gitu sama ayam. oh, iya, iya. Kemudian kalau malam kadang bisa nasi sama kayak pagi guys. kadang malam sama sambil- pagi atau cuman anggur. Yes, keren. Cuman anggur katanya. Kalau kita makanan sederhana cuma apa ya? Cuma singkong. Dia cuma anggur. Jadi merasakan tinggal di Eropa. Kan Turki sekarang Eropa ya. Iya. Berarti ya gitulah kira-kira ya sebagai orang Eropa selama 2 bulan. Baik, terus next. Tapi tetap bisa makan kan? Nggak ada masalah dengan makanan. Ya, mau gimana Kemarin lagi? sempat sakit. Siapa yang sempat sakit? Saya Kenapa? ya mungkin kecapean atau karena perubahan iklim. Karena musim apa? Sedang musim apa? Musim panas. Karena panas sana tuh beda dengan panas sini. Panas banget. Nggak panas sebenarnya kalau dihitung suhunya sama, cuman gimana ya? Kering. Tergantung hati. Bukan tergantung iman. Kering. Kering. Terus? Kemudian karena kemarin saya kan juga dari Jember itu langsung dari Jember kemudian sampai Jakarta langsung Istanbul, Oh, dari jet Istanbul lag. langsung ke Kahramanmaras. Gimana Semuanya- Rafi? Sempat jet lag gak? Iya, Jet lag. Jadi udah orang pada acara masih pengen tidur. baru selesai maghrib udah ngantuk ya. Padahal Selesai isanya maghrib. masih lama. Isanya masih jam 11 atau jam berapa? Setengah 11 Setengah 11 karena di Kahraman ya. di sendiri. Oh, masih di Istanbul. Di Istanbul biasanya jam 11 kalau musim panas. Ya sekitar itu. Oh. 11-an. Jadi kalau janjian kita ketemuan jam berapa? Habis Isya. Berarti ketemunya jam 12 malam gitu kira-kira ya. Ya, sewaktu saya di Turki juga begitu, diajak janjian ketemunya kapan? Habis Isya. Saya nyantai aja, saya pikir semalam-malamnya paling jam 9 lah habis Isya. Ternyata ditungguin nggak Isya. Isyanya baru jam 11. Ya. Jadi kalau acara sampai jam berapa? Mungkin lebih kurangnya itu jam 11. Oh, ditutup dengan sholat Isya gitu ya? Ya kadang habis sholat Isya juga langsung Langsung apa? tidur. Oh. Saya kira masih ada lagi. Ini suasana kota di Kahraman. Oh, seperti ini. Kira-kira kalau di Indonesia mirip mana ini? Ya ada nggak? Nggak mirip Ciseeng juga. Jauh. Waduh, jauh. Nggak ada becek-beceknya di sana ya? Ya ada karena musim panas. Musim panas, iya betul musim panas. Lanjut next slide-nya. Ini suasana halakoh. Oh. Sama lah ya, kita juga duduk di bawah kan halakoh di sini. Di Musala Birrul Walidain sama di saung depan itu. Sama itu kayak begitu. Tapi ada perbedaannya. Gimana? Orang Arab itu bisa dilihat ya. Mau yang ngajar atau yang diajar itu mereka pakai kaos atau training itu sudah biasa. Oh iya betul. Salat Jumat pakai training juga nggak apa-apa. Udah biasa. Tapi itu jangan dibawa ke sini ya. Iya. Nanti ada sarungan itu lagi macul, nanti sudah tegur itu pulang-pulang. Iya. Kalau setoran ada minimal boleh salahnya berapa? Sebenarnya kalau dilihat bandingkan dengan standar Utruja ya, masih bagusan standar Utruja. Masya Allah. Luar biasa. Jadi nggak nyesel ya berarti menjadi alumni Utruja?
Terus apa lagi? Jadi gimana, boleh salah berapa kalau yang nyetor-nyetor? Biasanya kalau kebanyakan syekh itu saya perhatikan kemarin itu mereka kadang ketika kita ragu atau mulai salah baca tuh mereka langsung benerin. Oh, nggak pakai ditunggu ya? Iya. Satu saja nggak pakai ditunggu katanya. Tapi berapa kali boleh ditegur? Ya misalnya kalau udah banyak itu ya mundur. Oh, kalau udah banyak. Bahasanya pakai bahasa apa sih? Kalau Arab, bahasa Arab tapi Arab pasaran ya. Atau itu Pak disebutnya bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah. Apa yang sering dibilang apa Amiyah yang kebawa ke sini apa? Kan 2 bulan. Zaid. Oh, Zayik berarti Isluna. Solonek. Solonek berarti Saudi. Suri. Oh ya, Suri sama Solonek. Oh, karena banyak pengungsi dari Suriah kan ya di Turki. Jadi dia akan banyak menggunakan Shu Akhbar, Shu Hasol. Shu itu artinya ma'adha, itu Shu. Kalau minta tolong mereka bilang apa? Zakatik. Palestina sama Suri pasti ngomongnya depannya gitu kan. Tapi nggak tahu itu kalau Ustadz biasa bilang gitu ya. Jarang. Jadi yang keinget Shu sama Zayik. Kefal hal. Baik. Ini apa ini? Video. Bisa? Di belakang nggak kedengeran, mic-nya agak maju. Suara saya atau suara siapa? Raffi. Nah, Ini kegiatan takrim biasanya takrimnya tiap apa? tiap minggu. Takrim itu kegiatan 2 minggu sekali dia. penghargaan ya, malam penghargaan prestasi. Raffi, mic-nya. Nah, setiap 2 minggu, berarti selama 2 bulan ada 8 kali, 4 kali, 4 kali penghargaan. Dapat terus atau ada yang nggak pasti nggak dapatnya? Ada nggak dapat? Ada nggak? Berapa kali dapat? 3 kali. 3 kali dari 4, luar biasa, masya Allah. Takbir. Arfa berapa kali? 2 kali. 2 kali, masya Allah. Coba disebutkan dapat penghargaan apa yang 2 kali dan yang 3 kali itu? Ujian 10 juz. Ujian 10 juz. Ujian 10 juz, terus? Itu biasanya tergantung dari chefnya. Chefnya melihat kalau saya ngitungnya bagus dan banyak, itu biasanya dimasukkan dalam takrim. Oh, jadi penilaiannya ya bagaimana Ustadznya menilai gitu ya, tentang keseharian nanti dimasukkan. Baik. Ujiannya ada ujian apa saja sih? Ujian lanjutin ayatnya. Berapa dia? 1 juz, 10 juz, 5 juz, ada berapa jenis ujiannya? Ada 1 juz, 5 juz, 10, 15, 20, 30. Semuanya nerusin ya? Penasaran nggak model ujiannya seperti apa? Gimana? Penasaran mudah di sana apa mudah di sini gitu kira-kira ya? Mudah di sana. Jangan habis itu pada pindah ke Turki. Mudah di sana. Mudah di sana. Udah di sana. Berarti alhamdulillah ya, artinya ketika di sini itu lebih ketat, pas keluar juga kan tadi tiba-tiba dihubungin, diminta ke Turki, tiba-tiba dimasukkan kelas tasbih. Alhamdulillah sudah jauh lebih siap. Karena apa? Sudah kesehariannya. Jadi persiapan, kalau ujian pakai persiapan nggak? Pakai berapa lama? Kalau tadi kayak 20 juz gitu, persiapannya berapa lama diberi waktu? Kalau kita yang program tasbih biasanya itu ditanya guys kapan siap deh. Mungkin kalau standar orang Arab lah ya, itu mungkin sehari atau 2 hari 1 juz itu. Tapi untuk yang 5 juz nanti ditanya mau siap kapan gitu. Kemudian
langsung nanti di hari itu ujian. Jadi jawabannya pas ditanya begitu 5 juz siap kapan? Ya, Tulisannya besoknya tuh. Oh, sehari 2 hari. Kalau yang pas 15 juz? mungkin 3 hari. 3 hari. Yang 20 juz? 5 harian. 5 harian. Kalau yang pas 30 juz? 30 juz itu kemarin waktu di akhir, sebelum selesai program. Nggak pakai persiapan? Soalnya waktu itu ada gini, yang tasbih itu ada yang maksudnya bahasa gaulnya lah ya. Ada yang level atas, ada yang sebelum atasnya ini. Jadi ujian 30 juznya itu kalau yang biasa ya, itu mereka dikasih 5 soal. 5 soal. Kalau yang saya, yang istilahnya bahasa enaknya level atas itu, kemarin ada 4 orang. Kemarin ada yang dari Mesir, dari Aljazair, sama saya berdua sama Raffi. Itu ujian 30 juz dengan 15 soal. Masya Allah, luar biasa. Jadi alhamdulillah utusan dari Utruja dikategorikan untuk 30 juz level atas sehingga mendapatkan 15 soal. Itu terakhir ya. Nah, ini berarti ini pas takrim kapan ini yang bukan terakhir berarti ya? Yang terakhir mana? Masih setelahnya ini. Yang ingin bertanya, kalau putra bisa langsung tapi maju ke depan ya. 2 orang dulu. Kalau putri silahkan nulis, angkat tangan, nanti ustadzahnya bisa memberikan kertas. Tulis. Ini sedang apa ini? Ini di masjid dekat tempat mukanya. Oh, jadi masjidnya bukan di gedung situ bukan ya? Keluar dulu. Jarak berapa? Ini 1 kilo. 1 kilo jalan kaki. Jalan kaki. Setiap hari itu. Ini waktu sebelum selesai program. Ini jadi takrim yang terakhir. Iya. Oh, di situ takdirnya di situ ya. Biasanya masjid kalau di sana sama nggak dengan masjid-masjid di Istanbul? Jadi banyak lampu kecil gitu. Ini masjid kecil gitu kayak musola. Oh, jadi nggak ada lampu kayak gitu ya? Oh iya. Ini takrim terakhir. Berarti dari 4 peserta tadi, Aljazair, Mesir, terus Indonesia 2. Ini 4-4-nya yang level atas. Semuanya berarti lulus ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi dari benua Asia ke benua Eropa, alhamdulillah pulang membawa hasil. Ini acara Takrim. Atau video untuk acara takrim. Oh, ini untuk acara takrim. Sudah nggak ada fisik distancing ya? Di sana udah bersih. Udah bersih, biasa. Udah biasa, alhamdulillah. Nah, ada nggak sih acara nyantainya, break-breaknya gitu, refreshing? Biasanya setelah tiap minggu sekali. Ada Setiap pekan? Iya, setiap pekan. Setiap pekan ngapain saja itu? Kemana saja? Pergi atau olahraga atau? Berenang. Berenang. Mana coba? Main bola. Renang terus itu? Setiap pekan? Seminggu sekali. Seminggu sekali renang. Masya Allah, insya Allah Utruja punya kolam renang ya. Di lantai berapa kolam renang kita ya, insya Allah? Siap lantai. Lantai 1, lantai 3, tiap lantai. Amin gak nih tiap lantai punya kolam renang? Ini suasana di dalam kamar. Aula ini dia. Ini mau ke aula. Seperti ini ikhtibarnya ya? Iya. Oh. Ini Yang uji 2, yang diuji 1. ya betul. Nggak keringetan itu? Enggak sih.
Oh, enggak. karena udah terlatih di Utruja. Masya Allah. Terus ini khataman dan ikhtibar. Ini di mana? Ini namanya Masjid Sultan Abdul Hamid. Jadi mereka yang selesai menghafal itu semuanya nanti mereka ada acara khatamannya tuh di masjid ini. Masjid Sultan Abdul Hamid di Istanbul atau di Kahraman Maras. Oh, di sana ada masjidnya. Sultan Abdul Hamid. Jadi kalau masjid gede pasti ada lampu itu ya? Iya. Itu lampu khas masjid-masjid di Turki. Pasti ada lampu kecil-kecil gitu untuk penerangan di dalam masjid. masjid terbesar keempat di Turki. Oh gitu. Dan kubahnya semuanya sama? Iya. Kalau masjid gede itu hampir semuanya sama. Berkubah-kubah gitu ya? Iya. Adanya berkubah-kubah. Jadi setiap khataman di sini ya? Iya. Jadi khatam nih sekian orang, nanti di sana Iya, khatam lagi. Berarti ada kekhasannya tersendiri. Jadi berapa kali pergi ke masjid itu? 3 kali. 3 kali. Berarti ada tiga gelombang yang hafal. Khataman 2 kali, 1 kali. Pertamanya ke sini cuman kunjungan gitu. Oh, satunya kunjungan, 2 kalinya khataman. Ini sesi rihlah dan hiburan. Jadi menghafal dan hiburannya sama-sama enak ya, sama-sama seru. Betul. Ini ngapain ini? 17 Agustus di sana? Oh enggak, apa ini? Coba cerita. Bedakan, tepungan. Kelihatan nggak dari belakang? Nggak kelihatan ya. Nanti bisa diputar di banin. Ini apa? Ini biasanya kalau sore juga sebelum maghrib gitu ada permainan gitu juga sering. Sering ngadain permainan. Ada nggak kalian gendong orang Arab? Nggak ada ya? Nggak ada. Terus waktu acara begini, ini ngapain yang dari Indonesia? Saya kebetulan waktu itu masih sakit. Oh, selamat lah ya karena sakit nggak gendong-gendong. Kalau Raffi? Saya nggak ikutan nonton doang. Kasihan banget nonton doang. Kenapa? Kalau ini kan kayak di hutan. Iya, itu pas Serila jalan-jalan ke Idul Adha. Agak-agak begini, agak dekat lagi mic-nya. Ini setelah Idul Adha Lila ke hutan gitu. Jauh nggak? Nggak sih, deket. Jalan kaki? Naik mobil. Naik mobil. Bukan naik bis, naik mobil. Naik ke angkot gitu. Oh, Angkot ya. Kalau di Malaysia itu bilangnya van ya. Van. oh Tapi ini Haisi. mungkin Hi-S. 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 Berarti muat 18-an. 16, 15 kurang. 15. Oh ya, Hi-S. Mobilnya kayak tadi tuh. Nah itu Idul Adha. Ya. Di mana ini? Di tempat Mufayam. Oh, menyembelih berapa kambing? 4. 4 buat 80 orang. Tapi tiap hari makan daging, nggak ada bedanya dong Idul Adha sama enggak. Diapain dagingnya? Dikapsah, dibikin apa? Mandi, biryani, rendang. Artinya kalau di Indonesia umumnya itu disebut nasi kebuli. Oh iyalah, berarti sekitar itu. Libur nggak waktu Idul Adha? Libur. Berapa hari? 2 hari, 3 hari atau 2 hari. Ini ngapain? Jadi menghias-hias untuk menyambut Oh ini Idul balon, Adha. bikin balon. Oh iya. Ini siapa namanya? Iya, Badrudin. Badrudin. Ada Badrudin di sana. Orang mana Badrudin? Misri. Suri. Oh Suri ada Badrudin juga ya. Ini dari kayak Tajikistan, Rusia gitu-gitu. Suri juga. Agak sipit. Ayo silahkan yang sudah siap bertanya dari Putra boleh maju ke depan, bawa mic sebelah sanaan dikit. Ada nggak? Siapa yang tanya silahkan maju. Ini isinya halawiyat semua. Ini apa ini? Hari raya ya? Ini pas lagi Id. Iya.
Oh, sholat setelah Id. sholat ada pembagian coklat. Apa kue orang Turki yang paling terkesan? Baklava. 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 Baklava bahasa Turki. Bahasa Arabnya baklava. Itu kan yang manis kemudian disiram lagi sama gula. Dia bentuknya apa? Rambut nenek? Kotak. Yang kotak ada mukassarat, ada fustuk, apa itu kacang hijau yang Iya. oh iya. Ada kunafa? Enggak ada. Ada kunafa? Enggak ada. Enggak ada kunafa. Saib halas. Kilis. Hilis musyaddad. Sudah ada pertanyaannya? Silahkan. Putra? Putra nggak ingin bertanya, inginnya pergi ke Turki ya? Sabar. Lulus ujian 10 juz 3 kali sama Tasmi, insya Allah nanti mudah ke Turki. Siap-siap pertanyaannya. Tidak ada kaitannya dengan Al-Quran 30 juz. Apa hambatan paling berat? Raffi punya hambatan paling berat? Apa? Coba diceritakan. Waktu di sana hambatan paling berat apa? Lapar. Tapi kan udah biasa nggak makan waktu Senin Kamis. Kalau Arfa Masih tenggorokan sakit. sampai tenggorokan sakit. Kering gitu, mulut kering, tenggorokan. Oh, nggak bawa tumbler, Bawa. bawa. Nggak bawa kue sendiri gitu, nggak boleh ya? Boleh. Bisa minggu sekali juga ke market gitu. Wah, seminggu sekali jajan ke market. Kita juga punya yang di depan. Jadi jajan apa di sana? Kayak di ya, jajan-jajan Indomaret gitu. Beli apa? Beli susu. Oh, beli susu. Kalau Arfa, hambatan yang paling berat? Hambatan paling berat ketika saya sakit. Saya hampir mikir, saya mikir waktu itu mungkin ini nggak selesai nih, tapi alhamdulillah ternyata selesai. Masya Allah. Momen spesial. Tadi siang sih aman. Ini sampai 1 jam 13 menit aman. Semuanya spesial atau nggak ada yang spesial? Ketika bercanda sama orang Arab. Oh, kenapa spesial bercanda sama orang Arab? Sama anak-anak kecil gitu. Sama anak-anak kecil? Memang serumah sama usia berapa-berapa? Usia ada 14, 13. Oh, 14 sama 13. Kalau Arfa? Momen yang paling ini sih ketika wisuda. Ketika wisuda. Betul. Oh, ketika momen wisuda. Terus manual. Baik. IP 4. Boleh masuk waktu SD enggak? Maksudnya ketika usianya masih kecil ya? Oh ya. Boleh tadi ya? Ada nggak anak usia SD? Ada kan? 9-10 tahun ada nggak? SMP sih nggak ada SD. SMP. SD nggak ada. Saya doakan cepat besar ya yang SD. Kalau ke Turki boleh dipaketin nggak? Kan saya harus amanah ini. Paketin lewat Gojek kan nyampe sana ya Gojeknya. Yang masih suka dipaketin jangan pergi ke Turki, ya. Ke koperasi aja. Ayo Putra ada yang mau tanya ke depan silahkan. Ini kan orang tuanya melihat, jadi yang kangen-kangen orang tua itu sekarang ke depan, ecek-eceknya bertanya biar ada itu di live streamingnya. Ayo mungkin yang bertanya tahun depan nyampe Turki. Amin. Ayo didoakan ini Cepat. yang bertanya Mas tahun Izzy, depan ke Mas Turki. Izzy. Cepat. Rai. Ujian 30 juz boleh salah berapa? Ini kenapa nih cari bocoran salah-salah ini? Kemarin salah nggak sih pas diuji?
Ada salah berapa? Saya kemarin salah 2. Salah 2. Itu dibalik 3 atau 4. 3 atau 4. Dan itu mungkin kesalahan-kesalahan kecil aja ya, bisa maksudnya paling atau ayatnya mutasyabihat. Tapi kalau misalnya ingat halamannya tahu dan bisa, mungkin cuma yang mirip-mirip aja, di situ salahnya. Oh, baik. Nanti insya Allah berarti di Mesir cepet ya dapat sanadnya. So, Cara memikirkan hafalan 30 juz caranya bagaimana? Tidur. Caranya gimana kalau saya mewakili menjawab? Caranya ya ujian 10-an di Utrujah itu jangan pakai lama gitu ya. Apa lagi? Sehari berapa juz murojaah? Pas di sana ya ini ya. Waktu di sana sempat murojaah enggak? Waktu di daur itu sempat murojaah tiap hari. Murojaah. Setiap hari murojaah berapa? setiap hari sih nyiapin aja. Nyiapin nggak pakai murojaah? Udah otomatis. Ya maksudnya mungkin ada khusus gitu ya. Kalau sekarang sudah 30 juz gimana murojaahnya? Menjadi imam setiap hari gitu ya. Apa kira-kira? Tidur. Murojaah 5 juz per hari. Murojaah 5 juz per hari. Arfa? 3 juz. Ya kadang bisa 5 atau kurang. Kadang bisa 5 atau kurang. Ini yang bertanya nggak boleh nanya doang loh ya. Kalau sudah dijawab praktek. Putra? Sudah? Ustadz boleh bertanya Ustadz 1 atau 2 pertanyaan? Masih silang. Ya Ustadz. Ahwat ada lagi yang mau bertanya, Mbak Nan? Ya. Sebentar. Wah, gimana nih, Putra? Mat, tanya Mat. Pulang lagi. Kalau pas rihlah enaknya di sana gimana tuh rihlahnya sana sama rihlahnya Utrujah? Di Utrujah pas pandemi rihlah kemana ya? Sarangan doang ya. MP Banin kan? Jadi bandingannya sama Sarangan gimana tuh di sana? Banin. Rihlahnya nginep gak? Enggak. Nggak nginep. Berarti deket-deket sana ya? Iya. Jarak berapa? 1 jam? Setengah jam. Oh, setengah jam aja. Ayo ditunggu pertanyaan terakhir sebelum kita akan membacakan apa Ustazah Ayu? Penghargaan pemenang lomba MHQ. Insyaallah. Udahlah mending rekam aja, Zat. Gini mah mending Jangan-jangan Banin nggak bertanya ini nanti Arfa sama Rafinya setiap hari ditanyain. Wow, di Turki boleh nggak makan sambal? Nggak ada kaitannya sama 30 juz ini. Harus mau naikin lagi. Jadi macam selalu. Ada sambal tapi nggak pedas. Nggak sepedas Indonesia. Ada sambal tapi nggak pedes. Apalagi kalau ke Mesir mah jualan cabai juga nggak ada. Siapa? Boleh. Isi. Kesini, soalnya pakai mic. Kalau Ahwat kan kita minta nulis. Wah, masya Allah, dapat doanya ini tahun depan ke Turki. Assalamualaikum warahmatullahi Ngadepnya ke sana ya? Waalaikumsalam. Saya mendengar dari saudara Arfa. Ini pertanyaan ke Raffi. Saudara Saya Arfa kemarin bertanya ke Raffi. mendengar dari saudara Arfa bahwa Raffi di sana bisa menyetor 1 juz walaupun dia tidur. Dia tidur kerjanya di sana tapi bisa menyetor 1 juz. Bagaimana supaya bisa menyetor seperti itu?
Sebentar. Pertanyaannya pengen bisa nyetor 1 juz atau pengen tidur bisa nyetor 1 juz? Jadi mana yang mau digaris bawah, yang mana ini? Ustadz Ari, Ustadz Ating, hati-hati Gini, ini Ustazah. murid tamu. Walaupun dalam keadaan nyantai kita bisa nyetor 1 Oh, juz. inginnya itu bisa tetap nyetor tapi nyantai. Ya gitu. Ustazah. Ya silakan, yang mau jawab dulu siapa? Ini Raffi saja. Oh Raffi, oh yang harus menjawab Raffi. Biasanya murojaah juga pas saya murojaahnya pas malam. Biasanya kalau pagi juga emang ngantuk sih kalau ya harus ada tanggung jawab yang waktu yang dibuat tidur terus diganti pas malam gitu, diganti waktunya murojaahnya. Jadi yang dilihat jangan tidurnya, gantiin waktu murojaahnya. Gimana, bener gak Arfa? Betul. Masih penasaran gak? Baik, insya Allah cukup ya. Atau masih ada satu lagi? Ya boleh, cepet. Siapa namanya? Nasir, Ustazah. Nasir. Kesini, Nasir. Maju di sini. Jangan bawa pulang mic-nya. Gini Mas, kan ada Mas Rafa sama Mas Raffi kan? Yang ke Turki. Arfa sama Raffi. Yang deg-degan yang di depan, kenapa yang di situ yang deg-degan? Mas gini, kalau tadi nanya ke Mas Fatih, gini, nitip nanya gini Mas, syarat apa kok bisa Mas Rafa dan Mas Raffi ini yang dikirim ke Mas Raffi dan Mas Arfa ini yang dikirim ke Turki? Kenapa enggak Mas Fatih, Mas siapa gitu? Nah, sama dan juga gini Mas, dan juga gini, pertanyaan pribadi saya. Ya banat huduan. Copot, diangkat. Amalan apa yang baik atau tidak, gimana? Kegiatan apa yang bermanfaat lah, yang orang Turki itu biasa lakukan, tapi orang Indonesia tidak lakukan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan pertama kayaknya yang menjawab bukan Arfa atau Raffi ya. Kenapa terpilih? Tadi kan di depan sudah bilang nggak nyangka, nggak mimpi juga gitu ya tiba-tiba. Yang jelas yang pertama adalah syaratnya itu sudah harus lulus dari program bahasa Arab. Itu diantaranya yang membuat komunikasinya juga mudah. Kemudian ada perhatian lebih gitu ya karena bisa menggunakan bahasa Arab yang fusha. Selanjutnya adalah memang bukan rekomendasi saya pribadi. Karena itu ada tim yang kemudian nama-nama yang sudah terseleksi lulus itu kemudian diberikan rekomendasi oleh para asatid. Ini seperti ini di scoring. Dari skor itulah kemudian skor yang terbesar itu yang dikirim dan itu ada S dan K-nya kenapa bisa dikirim ya. Nanti bisa tanya ke Ustadz Iqbal. Ustadz, saya tahun depan mau yang dikirim, berarti dia pastikan lulus dari bahasa Arab. Nah nanti daftar, kemudian ada scoring di situ. Itu insya Allah ya. Nah pertanyaan kedua silahkan dijawab. Amalan apa yang orang Turki lakukan dan itu baik, yang orang Indonesia tidak lakukan? Apa? Kalau dari pemantauan
saya kemarin itu orang Turki itu memang bangunnya agak siang karena siangnya panjang, tapi yang anehnya adalah mereka nggak tidur siang, jadi benar-benar bekerja keras dengan memanfaatkan waktu siang itu. Jadi pekerja keras gitu ya. Ya. Baik. Insya Allah cukup, alhamdulillah banyak hal dan banyak manfaat yang insya Allah dari sharing-sharing tadi kita bisa simpulkan masing-masing kenapa bisa sampai di Turki walaupun tidak mimpi ya. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan ketika di luar, dan itulah sebenarnya kenapa di Utrujah itu benar-benar seperti kita sedang digodok, kita sedang ada di karantina, sehingga nanti kalau keluar itu yang di sini ujian 10 juz diberikan kesempatan untuk persiapan ujian sampai berapa lama? Sampai 3 pekan ya, sampai 3 pekan. Tapi setelah terbiasa ternyata hanya perlu sampai 5 hari saja dan sudah bisa mengikuti program dengan baik dan lancar, bahkan dinobatkan sebagai 2 dari 4 peserta terbaik ya di program Tasbik. Masya Allah, luar biasa. Semoga tahun depan kita bisa mengirimkan dan berkesempatan mengirimkan lebih banyak lagi baik putra maupun putri. Saya kembalikan waktunya, jazakumullah khairan atas kehadirannya, sudah membersamai dan sharing dengan adik-adik semua tentang pengalaman selama daurah di Turki. Dan saya selaku yang membersamai, saya juga akan menutup sesi taujih ini. Kita tutup taujih kita dengan doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Saudara Ayu.